satu topik yang sangat suka saya bahas itu adalah tentang bagaimana membangun passive income. Kenapa saya suka dengan topik membangun passive income? Karena menurut saya kalau kita mau kaya, kita harus punya passive income. Oke, saya ulangi. Kalau kita mau kaya, kita harus bebas finansial. Supaya bisa bebas finansial, kita harus punya passive income. Supaya punya passive income, kita harus punya aset. Supaya kita bisa punya aset, kita harus bekerja, mendapatkan uang, mendapat gaji, dan gajinya ini kita pakai buat beli aset. Sehingga dari aset ini menghasilkan passive income. Ketika passive income kita udah cukup untuk membiayai lifestyle kita, maka kita financial freedom. Ketika kita udah financially free, kita punya waktu dan kita bisa mengambil banyak opportunity untuk menjadi kaya. Karena kalau kita mau jadi kaya, cara gampangnya adalah kita gaul sama orang kaya. Dan seringkali gaul sama orang kaya itu perlu biaya mahal. Misalnya, beberapa minggu yang lalu saya keliling dunia. Saya ke Afrika, ke Amerika, ke Eropa, ke beberapa negara di Asia juga dalam 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu saya ketemu dengan orang-orang yang sangat sukses, pengusaha muda, pengusaha besar, yang udah kaya raya, yang punya pabrik, yang ada yang bisnisnya udah TBK juga. Oh, saya ketemu banyak sekali. Karena saya traveling itu ikutan satu kegiatan dari komunitas JCI, Junior Chamber International, yang diadakan di Amerika, diadakan di Asia, diadakan di Eropa, dan diadakan di Afrika. Jadi saya datangin semua dalam 1 bulan 4 benua demi untuk bisa bergaul dengan orang-orang hebat, dengan para calon pemimpin masa depan. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau mau ketemu orang-orang ini dalam event-event seperti ini perlu duit banyak. Bayangin kalau saya masih harus terpaku dengan pekerjaan saya di kantor misalnya, saya nggak punya waktu, saya nggak akan bisa ikutan kegiatan seperti ini. Makanya saya bilang, kita harus financially free untuk kalau kita mau kaya raya. Jadi artinya sebelum kaya kita harus financially free dulu, harus financial freedom dulu. Dan kabar baiknya, kita mau financial freedom, kita nggak harus bisnis kok. Jadi karyawan juga bisa. Karena kunci dari financial freedom, sekali lagi saya ulangin, kita kerja digaji dapat uang dipakai buat beli aset menghasilkan passive income. Ketika passive income sudah melebihi lifestyle kita udah financial freedom. Itu 4 langkahnya kalau kita mau financially free. Ketika kita udah financially free, kita bisa ketemu dengan banyak orang kaya, bekerja sama dengan mereka, mengambil banyak peluang, dan itu enak banget. Dan enaknya lagi, kalau kita ada di kegiatan-kegiatan seperti itu, yang tadi saya sharing, yang tadi saya sebutkan, ya kita akan ketemu dengan orang-orang yang juga sudah financial freedom. Itulah enaknya. Makanya kenapa topik financial freedom ini, membangun passive income ini, buat saya sangat menarik. Kita bisa mulai dari income yang sangat kecil, bahkan dari 1 juta pun bisa kok. Maksudnya 1 juta, kalau kita punya budget investasi 1 juta per bulan, itu udah bisa kita pakai untuk mulai mengakumulasikan aset. Saya nggak bilang dalam 1 tahun bisa financially free ya, kalau misalnya budgetnya 1 juta, nggak bisa. Tapi gini, ketika kita disiplin berinvestasi. Gaya hidup kita misalnya saat ini 4 juta rupiah. Contoh misal, kita punya gaji 5 juta, berarti kan 1 juta sebulan tuh. Nah, ketika misalnya kita dapat gaji, dapat bonus, dapat THR, dapat apa lagi tuh? Oh, macam-macam. Ada nenek datang, kita dikasih uang jajan. Dan kita disiplin berinvestasi, tahu nggak apa yang terjadi? Ketika gaji kita naik ke 6 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta, pertahankan gaya hidup kita di 4 juta, maka investasi kita tuh naiknya akan gila-gilaan tuh. Akan eksponensial tuh, bener-bener kayak naiknya makin lama makin tajam. Apalagi, nah ini yang menarik. Kita investasi, dapat income, dapat passive income. Passive income-nya digulungkan lagi jadi aset lagi. Oh, makin cepat lagi naiknya. Makanya yang penting adalah gini, berikan dirimu kesempatan. Jangan 1 tahun kecepatan, berikan dirimu kesempatan 5 tahun deh. Tapi disiplin ya, bener-bener disiplin, bener-bener yang jangan boros, jangan belanja sana sini, jangan belanja apa yang nggak dibutuhkan. Jangan beli sesuatu karena teman-teman beli ikut-ikutan. Nonton konser apa, aduh, nanti aja gitu. Nggak apa-apa, nanti aja. Nah, lihat dalam 5 tahun. Minim sejelek-jeleknya, kalau passive income udah sebesar gajimu deh saat ini. Udah 5 juta sebulan passive income. Tahu nggak apa yang terjadi? 1, kalau kamu mempertahankan pekerjaanmu, kamu bisa nginvest 5 juta per bulan dari passive income-nya doang. Entah udah berapa gajimu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi apa-apa dengan perusahaanmu, kamu udah nggak perlu khawatir. Kamu udah secara finansial tuh udah aman. Memang belum bebas-bebas amat sih, tapi udah aman, udah
financially secure lah, karena udah nggak tergantung lagi sama pekerjaan di kantor. Mau dipecat dengan senang hati, dapat pesangon bisa diinvestasiin lagi. Kantornya bangkrut ya nggak apa-apa, cukup turut berbelasungkawa, turut bersimpati, tapi kamu tetap aman secara finansial. Wah, itu luar biasa banget. Ini kasih kesempatan dirimu disiplin, please disiplin. Nggak perlu kayak orang-orang gitu kan. Wah, ada Coldplay kesini, war ticket. Aduh, kalau war ticketnya itu dipakai buat beli saham dan kemudian sahamnya berhasil, bagus investasinya, Coldplay main dimanapun kita bisa nonton kok di seluruh dunia. Oke, mungkin itu yang mau saya share ya dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.